timbul khurafat yang tersebar di penduduk kota Madinah. Jadi kaum muhajirin dari Mekah berhijrah ke kota Madinah. Laki-laki perempuan berhijrah ke kota Madinah. Di Madinah ada kebiasaan orang-orang Arab yang aneh, kaum Ansar. Kaum Ansar ini sering bergaul dengan orang Yahudi dan Yahudi punya khurafat. Yahudi punya khurafat, kata mereka kalau menggauli istri dari belakang, bukan dari dubur, tapi dari kemaluan, tapi lewat belakang, maka nanti kalau lahir anaknya juling. Ahwal. Ini keyakinan orang Yahudi, tatoyur, khurafat. Kemudian ternyata saking lama bergaulnya wanita-wanita Ansar, orang laki-laki kaum Ansar dengan Yahudi karena mereka lama bertetangga, akhirnya khurafat ini menular ke kaum Ansar. Diyakini kalau menggauli istri dari belakang, anaknya juling. Akhirnya terjadi pernikahan antara lelaki muhajirin dengan wanita Ansar. Laki muhajirin orang kota, menggauli istri dari belakang, dari samping, dari kanan, nggak ada masalah. Waktu nikah sama seorang wanita Ansar, pas malam pertama, dia mau gauli dari belakang, nggak boleh. Nanti anak juling. Bingung laki-laki muhajirin ini, aneh dariku, nggak boleh di belakang. Akhirnya mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Ini bahaya bergaul sama orang-orang khurafat. Jadi ikut-ikutan apa? Khurafat. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, maka turunlah firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah mereka anna syi'tum ay kaifa syi'tum wa mata syi'tum. Anna syi'tum artinya kapan saja dan bagaimanapun caranya, enggak ada masalah. Ini dalil bahwasanya hukum asal dalam menggauli istri adalah bebas tanpa aturan apapun. Yang penting semuanya sama-sama suka, enggak ada masalah. Yang penting tatkala haid tidak boleh digauli di apa? Di kemaluan. Jadi dalam masalah ini bebas ya. Seorang ingin bergaul dengan istrinya kapan saja dan bagaimanapun caranya. Jadi ini peringatan bagi ibu-ibu ya, bahwasanya ibu-ibu adalah sawah ladang ya. Sawah ladang ya didatangi kapan saja boleh ya. Saya ingat ibu-ibu, para lelaki itu kalau lagi timbul syahwat ya segera dipenuhi ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau lapar masih bisa ditunda. Kalau haus masih ditunda, kalau syahwat jangan ditunda-tunda. Makanya Nabi menekankan hal ini. Kata Nabi, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti, tinggalkan pembakarannya, segera layani suami. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Karena itu mudarat yang kecil. Yang penting suaminya senang ya. Karena kalau tidak dipenuhi hasratnya suaminya stres nanti. Semua kemana? Istri cuma satu-satunya, anti saja, enggak ada yang lain. Terus bagaimana? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wa in kanat ala qata, kalau sang istri sudah naik di atas pelana onta, di atas keranda di atas onta, sudah ingin bersafar, tahu-tahu suaminya bilang pulang dulu ke rumah, maka harus melayani suaminya meskipun sudah terlanjur naik di atas onta. Saya sering katakan, seandainya seorang istri sudah pesan Grab, kemudian Grabnya datang, tahu-tahu suami bilang, tunggu dulu, Grabnya gimana mas? Kasih duit, suruh pulang. Mau tunggu kita tambah bayaran. Tak layani dulu suami. Karena sekarang ini bahaya kalau seorang suami syahwatnya tidak dipenuhi, kemudian dia mencari penyaluran lain, bahaya. Dia mulai hubungi wanita-wanita lain, mau lihat yang macam-macam, bahaya. Maka istri berusaha melayani suaminya. Kalau zaman dahulu Nabi katakan, jika kamu melihat seorang wanita kamu kagum, pulang segera ke rumah istrimu. Kau akan dapati apa yang kau inginkan. Ya. Itu zaman dulu, zaman Nabi. Wanita pada berjilbab, tidak ada yang bertabarruj. Kalau seorang tergerak hatinya segera pulang ke rumah. Nah, bagaimana lagi zaman sekarang? Dia toto tring kelihatan orang pulang ke rumah. Saya mau pulang ke rumah sekarang. Ngapain? Sudah. Siap-siap. Ya, gimana terus mau gimana? Mau suruh stres 1 hari penuh ya? Kalau pengen pulang udah pulang aja, nggak usah layani. Jadi perhatian masalah ini. Syahwat itu datang kapan saja, kata para ulama dari Ibnu Abbas, mata syi'tum, silakan datang istri kalian kapan saja kalian kehendaki. Mau jam 2 malam, jam 3 malam ya. Jam 1 siang, jam 2 siang, terserah. Seorang istri berusaha untuk bisa melayani suaminya, itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.